anak-anak Bu Guru, kembali lagi di channel Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, tema 2, hewan sahabatku, pembelajaran kedua. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengunjungi peternakan ayam? Pernah ya? Oh, ada yang belum juga. Ya, tidak apa-apa anak-anak. Nah, ayam itu adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Anak-anak, sekarang mari kita pahami kembali 5 sila Pancasila. Itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sekarang mari kita pelajari penerapan sila keempat Pancasila. Sebelumnya kita baca teks berikut terlebih dahulu ya anak-anak. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak tentang sikap Santi tersebut? Iya, sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Sekarang, apa pendapat anak-anak tentang sikap penduduk? Iya, sikap penduduk tentunya wajar anak-anak karena kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu anak-anak, menurut kalian apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Iya, setuju. Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Nah, anak-anak, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Iya, sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencarian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Jadi memang musyawarah sangat penting untuk kita lakukan ya anak-anak dalam mengatasi setiap masalah yang kita hadapi.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila, yaitu mengatasi masalah dengan jalan mengadakan atau melakukan musyawarah. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting untuk kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan tentunya permasalahan tersebut akan teratasi saat sila keempat dijalankan, anak-anak. Adapun contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi kita tidak boleh kuku dengan keinginan kita, anak-anak. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain dan menimbang mana pendapat yang paling cocok atau paling baik untuk kita laksanakan. Kedua, bermusyawarah. Ini sangat penting, anak-anak. Dalam setiap permasalahan, semuanya wajib kita selesaikan dengan musyawarah agar tercipta atau tercapai keputusan yang mufakat, anak-anak. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Iya, jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau anak-anak sudah melakukan musyawarah mufakat dan sudah diperoleh keputusan, anak-anak wajib menjalankan keputusan tersebut. Oke? Anak-anak, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah, berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ada patung bebek dan ada patung ayam, anak-anak. Nah, setelah kita melihat dua patung tadi, Bu Guru akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih karya seni patung itu. Iya, patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia yang berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi artinya memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan. Pada umumnya, patung terbuat dari bahan dasar yang keras seperti perak, perunggu, kayu, batu, dan granit. Namun, kita juga dapat membuat patung dari bahan yang lunak dan murah. Seperti yang sudah anak-anak lakukan, anak-anak bisa membuat patung dengan tanah liat, sabun batangan, dan bubur kertas. Nah, itu tadi pengertian patung dan bahan-bahan untuk membuat patung, anak-anak. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan fungsi patung. Fungsi yang pertama itu patung religi, merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius yang biasanya kita gunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. 2. Patung arsitektur. Dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. 3. Patung monumen. Dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seseorang atau kelompok. 4. Patung kerajinan. Merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan. Hasilnya untuk dinikmati keindahannya. 5. Patung dekorasi. Dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Terakhir, ada patung seni yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja, anak-anak. Ya, anak-anak, tidak terasa kita sudah selesai mempelajari pembelajaran 2 kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Bu Guru dari awal sampai akhir. Seperti biasa, untuk menguji seberapa kalian sudah menyaksikan video Bu Guru, mari kita jawab
soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Sebutkan 4 contoh sikap pelaksanaan nilai sila keempat Pancasila. 2. Jelaskan pengertian patung. 3. Sebutkan contoh bahan dasar yang keras dalam pembuatan patung. 4. Sebutkan contoh bahan dasar yang lunak dalam pembuatan patung. Terakhir, apa perbedaan patung religi dengan patung monumen? Silakan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak. Bu Guru akan tunggu jawaban kalian. Selamat mengerjakan anak-anak dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.